Bab 4067, Awan Kesengsaraan Guntur akan datang. Ya Tuhan, teknik apa yang digunakan adik laki-lakiku? Kenapa matanya tiba-tiba tumbuh? Bukankah ini pembukaan mata surga? Apakah adik junior ini yang terpilih? Buka mata surgawi, pasti buka mata surgawi. Lihatlah cahaya yang dipancarkan mata dewa, penuh energi peri. Melihat mata ketiga Dev tiba-tiba muncul, banyak orang mulai membicarakannya. Ketika pemimpin sekte lama melihat mata ketiga Dev, dia langsung terkejut. Karena saat mata ketiga Dev muncul, itu memberinya perasaan terkejut secara spiritual. Huo Yuanting memiliki ekspresi terkejut di wajahnya, suasana hatinya yang santai kembali meningkat, dan dia menatap Huo Dong dengan gugup. Jika kamu memiliki kemampuan lain, gunakan saja. Dev memandang Huo Dong dan berkata sambil tersenyum. Mata Huo Dong sedikit menyipit. Meskipun dia memegang segel api ilahi di tangannya, Huo Dong mulai merasakan ketakutan di dalam hatinya. Dev, jangan bangga, kamulah yang mendorongku ke titik ini. Aku akan memberitahumu bahwa tidak ada cara untuk menjembatani kesenjangan nyata di dunia ini. Gemuruh. Kamu hanya berada di alam kesengsaraan tingkat keempat. Tidak peduli berapa banyak teknik yang kamu tahu, itu akan sia-sia. Tepat setelah Huo Dong selesai berbicara, nyala api terang dari segel api ilahi terus mengalir ke tubuh Huo Dong. Di saat yang sama, langit cerah berubah suram dalam sekejap, dan awan gelap dari segala arah bergegas menuju Dev dan yang lainnya dengan gila-gilaan. Angin kencang menderu-deru, dan langit serta bumi seketika menjadi redup. Sepertinya akhir dunia akan datang. Jie Yun, bukankah mungkin Huo Dong ini akan mencapai alam Mahayana? Melihat awan hitam yang tiba-tiba, pemimpin sekte tua itu berkata dengan terkejut. Sepertinya Huo Dong ini benar-benar menggunakan segel api ilahi untuk mengatasi kesengsaraan. Apakah dia gila? Beraninya dia mengatasi kesengsaraan Guntur selama kompetisi. Penatua Yu juga berkata dengan terkejut. Lagi pula, mengatasi tribulation itu sangat berbahaya. Jika lawan mengganggu tribulasi selama kompetisi, tribulasinya tidak hanya akan gagal, tapi nyawanya juga bisa hilang. Zuling dan yang lainnya terkejut, jadi mereka berteriak kepada Dev, adik laki-laki, cepatlah dan jangan biarkan awan kesengsaraan Gunturnya terbentuk. Huo Dong berada pada kondisi terlemahnya saat ini. Jika Dev mengambil tindakan untuk mencegah Huo Dong melewati kesengsaraan, dia masih sangat yakin akan sukses. Tapi Huo Dong tertawa keras dan berkata, Anda tidak perlu memikirkan tentang serangan diam-diam ketika saya melampaui kesengsaraan. Saya sudah menduganya. Saya telah terjebak di puncak alam kesengsaraan untuk waktu yang lama, hanya untuk gunakan segel api ilahi untuk membantu saya mencapai alam Mahayana. Ketika saya benar-benar mencapai alam Mahayana, Anda tidak lebih dari seekor semut di depan saya. Bagaimana Anda bisa menutupi kesenjangan di alam besar hanya dengan beberapa teknik Anda? Tunggu saja sampai mati, dan aku akan memberitahumu betapa kuatnya seorang biksu Mahayana. Huo Dong awalnya tidak ingin mencapai alam Mahayana ketika dia bertarung dengan Dev, tapi sekarang dia tidak punya pilihan. Jika dia tidak benar-benar menjadi biksu alam Mahayana, tidak ada cara untuk menghadapi Dev. Apakah kamu lupa bahwa penatua kamu tampaknya juga seorang biksu Mahayana, dan dia dipukuli seperti cucunya olehku? Dev tersenyum ringan dan berkata, Dev tampaknya tidak takut sama sekali dengan promosi Huo Dong ke alam Mahayana, dan dia tidak berniat menghentikannya. HMPH, penatua telah lama berkata bahwa kamu mengandalkan kepemilikan jiwa iblis untuk secara paksa meningkatkan kekuatanmu, tetapi kepemilikan jiwa iblis mendapat serangan balasan, dan tubuhmu akan segera menderita serangan balasannya. Saat saya maju ke alam Mahayana, biarkan saya melihat apakah Anda masih memiliki jiwa iblis untuk membantu Anda. Huo Dong mendengus dingin. Oke, kalau begitu aku akan menunggumu. Dev menyaksikan dengan tenang saat Huo Dong meningkatkan kultivasinya. Dan dia benar-benar menyalakan rokok dan menghisapnya dengan penuh semangat. Awan guntur gelap memenuhi langit, dan sambaran petir menembus awan guntur. Bab 4068, hanya mencibir. Dev, kamu harus berhati-hati. Orang ini tidak hanya mencoba mengatasi kesengsaraan, dia akan menggunakan guntur kesusahan untuk membunuhmu. Pemimpin sekte lama sepertinya telah melihat niat Huo Dong. Adik laki-laki, berhentilah bermain-main. Ini bukan lelucon. Lei Jieyun akan menyerangmu. Cepat hentikan Huo Dong. Zuling juga mengingatkan dengan gugup. Kak, jangan khawatir, dia bisa menarik petir untuk meningkatkan kultivasinya, kenapa saya tidak? Dev tersenyum ringan dan berkata, Jangan bodoh, bahkan jika Anda menarik guntur untuk meningkatkan kultivasi Anda baru saja naik dari alam kesengsaraan tingkat keempat ke alam kesengsaraan tingkat kelima. Belum lagi apakah peningkatan sekecil itu dapat menyebabkan kesengsaraan guntur, bagaimana kesengsaraan guntur seperti yang Anda alami bisa lebih baik daripada kesengsaraan guntur Huo Dong. Dia telah dipromosikan ke alam Mahayana. Ini adalah kemajuan besar. Lei Jieyun pasti sangat kuat. Zuling berkata dengan cemas. Semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin parah bencana petir ketika tingkat kultivasi ditingkatkan. Ini adalah akal sehat yang diketahui oleh seorang beku.
Dev baru berada di alam kesengsaraan tingkat keempat. Bagaimana mungkin awan guntur dan bencana yang dia tarik lebih besar daripada Huodong? Terlebih lagi, Dev sepertinya tidak bisa mengatasi bencana sama sekali, dan dia tidak memiliki aura perbaikan sama sekali. Peningkatannya di alam besar mungkin tidak sebaik milikku di alam kecil. Dev tersenyum ringan. Melihat Dev masih berbicara dan tertawa tanpa rasa takut sama sekali, wajah Huodong menjadi sangat jelek. Nak, kamu akan mengetahui kekuatan kesengsaraan guntur sebentar lagi. Sekarang izinkan aku membiarkanmu berteriak. Huodong berkata dengan dingin. Pada saat ini, awan guntur telah memenuhi seluruh langit, dan ada formasi serta tirai tipis yang menghalangi sekeliling. Mustahil bagi Dev untuk melarikan diri. Saya tidak tahu apakah kesengsaraan guntur itu kuat, tapi saya tahu bahwa kesengsaraan guntur Anda pasti tidak kuat. Lagi pula, kekuatan Anda tidak begitu bagus. Dev mengejek Huodong. Wajah Huodong memerah dan dia mempercepat bencana guntur. Master Sekte Tua memandangi awan guntur dan bencana yang semakin tebal, alisnya menyatu erat. Meskipun Dev bersikap sangat santai, dia tahu bahwa awan kesengsaraan guntur di alam Mahayana bukanlah awan yang sangat kuat. Master Sekte Lama secara pribadi mengalami awan kesengsaraan guntur di alam Mahayana. Terlebih lagi, di dunia para dewa dan manusia, separuh dari Beku akan mati di bawah awan guntur dan bencana di alam Mahayana, dan tidak mungkin mereka bisa bertahan. Jadi sekarang banyak biksu, ketika mereka mencapai puncak alam kesengsaraan, akan memilih untuk menggunakan berbagai senjata ajaib dan artefak sebagai kesempatan untuk menerobos ke alam Mahayana. Dalam hal ini, setidaknya ada sesuatu yang dapat membantu memblokir kesengsaraan guntur. Jika Anda secara langsung meningkatkan kultivasi Anda dan menerobos ke alam Mahayana, akan sulit untuk bertahan bahkan dari kesengsaraan guntur ini. Elder Cui, tutup formasi, biarkan Dev keluar, dan jangan ikuti Huodong itu. Pemimpin Sekte Lama berkata kepada Penatua Cui dengan ekspresi yang sangat jelek. Pemimpin Sekte Lama tahu bahwa Dev tidak dapat menahan kesengsaraan guntur di alam Mahayana apapun yang terjadi, dan dia pasti akan mati di bawah kesengsaraan guntur ini. Itu sebabnya dia meminta Penatua Cui untuk menutup formasi dan menyuruh Dev untuk tidak berkompetisi. Selama Dev lolos dari jangkauan Lei Jieyun, dia tidak akan diserang oleh Lei Jie. Bagaimanapun, target utama dari kesengsaraan guntur ini adalah Huodong. Namun, jika seseorang muncul dalam jangkauan awan kesengsaraan guntur, mereka juga akan diserang oleh awan kesengsaraan guntur. Penatua Cui mengangguk dan hendak menutup formasi dan membiarkan Dev keluar. Tetapi ketika Huo Yuanting melihat ini, dia segera menghentikan Penatua Cui dan berkata dengan ekspresi dingin, tidak ada yang diizinkan bergerak sekarang. Jika Dev melarikan diri, semua orang akan mati. Kamu harus memutuskan apakah kamu ingin Dev mati atau semua orang mati bersamanya. Mata Huo Yuanting penuh dengan niat membunuh. Bagaimanapun, pihak pemimpin Sekte Lama tidak cukup kuat untuk bersaing dengan timnya, jadi dia berani bersikap sombong. Penatua Cui melihat ini dan melihat ke arah Master Sekte Lama. Bab 4069, 2 lawan 1. Mata Master Sekte Tua itu sedikit menyipit, menatap Huo Yuanting. Elder Cui, tutup formasi dan biarkan adik juniornya keluar. Jika kamu benar-benar ingin mengambil tindakan, lakukanlah sampai mati. Sekte Api Ungu akan hancur total saat itu, dan tidak ada yang mau menjadi pemimpin Sekte Xian. Zuling hanya ingin menyelamatkan Dev, meskipun dia menghancurkan Sekte Xian. Itu benar, bahkan jika Sekte Xian dihancurkan, kami tidak akan berkompromi. Wei Qing juga berkata dengan keras. Murid dari Master Sekte Lama semuanya mengangkat tangan dan berteriak, tidak ada yang takut mati, mereka semua ingin mengikuti Huo Yuanting dan bertarung sampai mati. Sekalipun itu berarti kematian, Dev harus dilepaskan terlebih dahulu, jika tidak ikannya akan mati dan jaringnya akan putus. Huo Yuanting tidak menyangka bahwa murid dari silsilah Master Sekte Lama akan berkemauan keras. Dia sangat marah untuk sementara waktu, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Jika semuanya hilang, Sekte Xian mungkin menghilang ke dalam sungai panjang sejarah. Penatua Cui juga tergerak, jadi dia ingin menutup formasi. Tetapi Dev berkata, jika saya ingin melarikan diri, bagaimana formasi ini dapat... Tetapi Dev berkata, jika saya ingin melarikan diri, bagaimana formasi ini dapat menghentikan saya? Bahkan jika formasi tersebut ditutup, saya tidak akan melarikan diri, dan itu akan mempengaruhi saudara-saudara lainnya. Jangan khawatir, Huodong kecil. Jika aku ingin dia mati, dia tidak akan pernah selamat. Bahkan jika ayah dan anak melakukannya bersama-sama, aku tidak akan menganggapnya serius. Dev menghentikan Penatua Cui menutup formasi. Formasi ini tidak dapat menghentikan Dev, tetapi tanpa formasi ini, hanya mengandalkan perisai tirai cahaya, saya khawatir akan sulit untuk memblokir akibat yang mengerikan. Akan menjadi masalah jika membahayakan murid lain dari Sekte Xian. Penatua Cui tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat dan hanya bisa melihat ke arah Master Sekte Lama. Pemimpin Sekte Tua itu memandang Dev dan melihat bahwa memang tidak ada sedikit pun kepanikan di mata Dev, tetapi juga sedikit geli. Kemudian dia melambaikan tangannya dan meminta Penatua Cui mundur.
Dia memilih untuk mempercayai Dev. Mungkin Dev benar-benar memiliki beberapa rahasia yang tidak mereka ketahui. Lagi pula, Dev memberinya terlalu banyak kejutan. Ketika Huo Yuanting melihat Dev masih terkikik, ekspresi jijik muncul di bibirnya. Selama Huo Dong dipromosikan ke alam Mahayana dan memiliki segel api ilahi di tangannya, tidak peduli betapa hebatnya Dev, dia tidak akan bisa lepas dari nasib kematian pada akhirnya. Dan saat Huo Yuanting diam-diam menunggu datangnya bencana petir Huo Dong, sebuah suara yang sangat marah datang. Dasar bocah, jika kamu berani menggodaku dan membuatku terlihat malu, aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Bersamaan dengan suara menderu, formasi yang dipasang di sekitar Dev dan Huo Dong tiba-tiba bersinar terang. Jadi orang-orang mengikuti suara tersebut dan menemukan bahwa itu adalah Gu Tianchao. Orang ini jatuh ke dalam ilusi Dev dan melihat ayah dan istrinya mengkhianatinya. Dia sangat marah hingga dia menjadi gila. Namun setelah Dev dan Huo Dong berkompetisi, tidak ada yang memperhatikan Gu Tianchao, dan Gu Tianchao perlahan terbangun dari ilusi. Ketika dia tahu bahwa dia sedang dipermainkan dan begitu banyak orang yang menonton, paru-parunya hampir meledak karena amarah. Gu Tianchao melambaikan telapak tangannya, dan formasi sihir yang dibentuk oleh Penatua Cui mulai bersinar, dan kemudian pola formasi di atasnya terus berubah. Pola formasi yang indah semuanya berubah menjadi merah darah pada saat ini, dan rantai merah mengunci formasi dengan erat. Saat ini, tidak ada yang bisa lepas dari formasi ini. Dalam kehampaan, rantai merah terus naik, menyelimuti awan guntur besar. Penatua Cui, hentikan dia. Ketika Master Sekte Lama melihat ini, dia langsung berteriak keras. Cukup berbahaya bagi Dev untuk berurusan dengan Huo Dong, tapi sekarang Gu Tianchao muncul lagi, Dev jelas bukan tandingan mereka berdua. Namun, ketika Gu Tianchao menggunakan formasi tersebut, orang lain hanya tahu sedikit tentang seni formasi, jadi mereka hanya bisa membiarkan Penatua Cui menghentikan Gu Tianchao itu. Ketika Penatua Cui melihat formasi yang dilakukan oleh Gu Tianchao, matanya tiba-tiba melebar dan dia tercengang di tempat. Bersambung.